Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Khair TV dimanapun berada, dalam kajian atau pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kembali tentang sifat huruf. Dan di pertemuan pekan lalu kita sudah mempelajari bagian A tentang sifat huruf yang mempunyai lawan kata. Di antaranya ada hamz, ada jahar, kemudian syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Maka di pertemuan kali ini kita akan kembali memperjelas sebagaimana janji saya kemarin, bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan praktik tentang sifat huruf ini. Karena nanti di penjelasan lebih detailnya kita juga akan mempraktikkan setiap sifat dan setiap hurufnya, insyaallah. Baik, di antara sifat-sifat huruf yang sudah dipelajari kemarin ada namanya silakan Pak pemirsa yang kemarin sudah mengikuti kajian ini bisa membuka kembali buku catatannya. Pertama kita akan membahas tentang sifat hamz atau dalam bahasa Arab al-hamsu. Kemarin menurut secara bahasa maknanya tersembunyi, samar ya, atau tersembunyi. Dalam secara bahasa artinya khofa, samar atau sembunyi. Karena secara istilah hamz itu kata muallif al-khafa'u fis sam'i natijatan intifahi al-wataraini as-sautaini adam ihtizazihima wa jarayani kathirin li hawa'in nafas. Hamz itu secara istilah samarnya suara pada pendengaran akibat terbukanya dua pita suara, tidak adanya getaran pada keduanya, serta banyaknya nafas yang mengalir. Ya, itu kemarin penjelasan tentang al-hamz secara istilah ya. Maka ringkasannya begini. Istilah
Secara istilah berarti samarnya suara kemudian tidak adanya getaran, dan banyaknya nafas yang mengalir. Saya ulangi agar para pemirsa bisa memahami pengertian dan penjelasannya secara ringkas. Hamas artinya khofa secara bahasa atau terjemahannya samar atau tersembunyi. Secara istilah, hamas itu samarnya suara. Suaranya nggak jelas. Kemudian tidak ada getaran. Dan banyaknya nafas yang mengalir. Secara istilah, hamas memiliki 3 perincian makna, ya. Samarnya suara, tidak adanya getaran, dan yang ketiga, banyaknya nafas yang mengalir. Kemarin ada berapa jumlah hurufnya? Ada 10, ya. Terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakata. Huruf ada 10. Terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Ada huruf fa, ha, sa, ha, shin, kha, maaf, sad, sin, kaf, dan ta. Ya, ini adalah cara kita untuk lebih mudah menghafal huruf-huruf dengan rumusan kalimat. Ya, jadi kalau kita bisa dengan mudah menghafal, harus dengan metode. Entah dengan carikan lafaz-lafaz yang bisa mengumpulkan huruf-huruf yang kita hafal atau cara-cara yang semisalnya. Ya, jadi kalau kita hafalin fa, ha, sin, ha itu kan mungkin bisa tapi tidak mudah gitu kan. Tapi ketika dikumpulkan kalimat fahathahu syakhsun sakata, insyaallah oh ini adalah huruf-huruf hamas. Mundur dikit. Mundur. Ya. Jadi ketika terkumpulnya kalimat-kalimat ini, maka mereka adalah huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Di antara penjelasan selanjutnya tentang sifat hamas ini, ada baik ketika hurufnya dalam keadaan berharokat. Ya, jadi sifat hamas ini ada ketika hurufnya dalam keadaan berharokat ataupun sukun. Jadi sifat hamas ini akan ada dalam huruf-huruf ini dalam keadaan berharokat dan ketika berharokat sukun. Maaf, ketika hidup ataupun ketika mati. Karena ada beberapa kalimat yang mungkin nampak ketika berharokat hidup. Tapi ketika berharokat seperti sukun yang mati, itu tidak ternampak, tidak terlihat. Tapi ketika kita berbicara hamas, huruf-huruf ini akan terlihat sifat hamasnya ketika berharokat ataupun ketika bersukun. Kalau berharokat berarti seperti a, i, u. Ketika sukun ya mati, itu kan tanda sukun. Kata mu'alif, hanya saja dalam keadaan sukun dan bertasydid akan lebih jelas nampak. Jadi kita akan membahas tentang
Bentar ya. Ini bagian A, yang kemudian ini bagian B, kemudian bagian C. Ini tentang keberadaan. Agar kita tahu kapan sifat-sifat yang kita pelajari itu ada. Tentang keberadaannya berarti ketika nggak kenceng. Subhanallah. Kok kenceng? Ya, keberadaan sifat hamas dalam huruf-huruf ini yang ada 10 ya akan ada ketika berharokat dan ketika bersukun. Hidup, ketika mati tetap ada. Apalagi ketika dalam keadaan sukun dan bertasydid akan lebih jelas tampaknya. Apalagi ketika bersukun dan bertasydid akan lebih jelas nampak. Ya. Secara umum berharokat dan bersukun hamas akan terlihat, akan nampak. Tapi ketika dia bersukun dan bertasydid maka akan lebih jelas nampaknya. Kemudian tentang bagian selanjutnya, bagian D. Bagian D tentang kemudahan pengucapan. Pengucapan. Bagian D tata pengucapan, maka untuk memudahkan kita dalam mengucapkan huruf-huruf hamas, maka sukunkanlah huruf tersebut seperti contoh misalkan huruf fa. Maka untuk memudahkan kita mempelajari sifat hamas, untuk melatih lisan kita mengucapkan huruf-huruf sifat dengan sifat hamas, maka dengan menyukunkan huruf tersebut, yaitu dengan menambahkan hamzah di belakangnya. Jadi misalkan af, atau as. Jadi pengucapannya caranya adalah dengan menyukunkan huruf hamz. Ya. Caranya dengan menyukunkan huruf-huruf hamz. Contohnya misal contoh contoh di sini ya. Ini contoh
umumnya saja. Misalkan huruf fa, af, kemudian as, ya, as, af. Kalau kita ingin melatih lisan kita agar lebih mudah mengucapkan sifat-sifat huruf-huruf hamz, caranya begini, dengan menyukunkan huruf-huruf hamz. Tanda sukun tuh begini ya, atau saya ini ya, tanda kurungkan begini. Jadi ini bukan dhamma, ini sukun. Ya, jadi tandanya huruf itu mati. Af, as, gitu. Kalau dalam posisi hidup itu tidak terlalu nampak. Fa, sa, fa, sa. Tapi ketika disukunkan af, as, sesuai dengan istilahnya, samarnya suara, tidak ada getaran dan banyak nafas yang mengalir. Af, as. Kemarin teori dan praktik secara ringkasnya kemarin sudah dipelajari ya, pekan kemarin. Maka ini untuk mengulang dan merinci lebih dalam tentang sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Silakan Pak pemirsa yang ingin menulis penjelasan yang ada tulis, silakan tulis, karena akan saya hapus untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya. Kemudian kita akan langsung masuk contoh praktik ya, atau latihan. Kita latihan sekarang. Sisa huruf fa. Ya, kita dari fa dulu karena fa adalah huruf awalnya. Misalkan fa ketika dia berharokat, bersukun. Misalkan ketika bersukun, contohnya min afwahihim. Min afwahihim. Ya. Syawihnya nih ya. Fokus pembahasan kita di sini. Contoh misalkan kalimat min afwahihim. Maka cara melafadzkannya adalah min afwahihim. Min afwahihim. Min afwahihim. Min afwahihim. Fokusnya di sini. Di kalimat di huruf hamzah dengan fa. Hamzah sukun dengan fa, hamzah hidup dan fa mati. Jadi silakan pemirsa, teman-teman bisa melatih huruf-huruf ini dengan praktikannya mengikuti lafaz-lafaz potong-potongan ayat yang ada dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah min afwahihim. Kemudian untuk berharokatnya, misalkan contoh berharokat dhammah, marfu'atun, ya, marfu'atun, ya. Kita fokus ke sini, ke huruf fa dhammahnya. Ketika berharokat dhammah, maka kita bacanya marfu'atun, fu. Meskipun tidak sejelas ketika sukun, tapi ketika berharokat, sifat hamz dalam huruf fa tetap nampak, tetap terasa. Fa, fi, fu, marfu'atun. Saya ingatkan untuk mempermudahkan kita mempelajari tahsin, fokuskan mata kita untuk melihat gerak bibir yang dipraktikkan, dan fokuskan telinga kita untuk mendengarkan suara yang dikeluarkan. Marfu'atun, ya. Kemudian ketika berharokat kasroh, suhufi Ibrahim.
Ya, fokus kita di sini. Di harokat fa kasrahnya. Ya. Suhufi, fi suhufi Ibrahim. Fi suhufi, suhufi, fi. Ya, dia suaranya samar, kemudian tidak ada getaran, fi, dan banyaknya nafas yang mengalir atau banyaknya udara yang mengalir. Nanti kita akan mempelajari cara membedakan antara keluarnya nafas dan keluarnya suara. Karena di pertemuan sebelumnya sudah saya tekankan bahwa di setiap penjelasan atau definisi huruf ataupun makhraj ada istilah keluar nafas dan keluar udara. Tertahannya nafas, tertahannya udara. Karena kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, tidak sama ya. Kemudian ketika berharokat fathah, faf'alu. Faf'alu. Ya, ini fokus kita di sini dulu, fa. Fa-nya fathah. Ketika berharokat fathah, maka kita contohkan praktiknya faf'alu. Faf'alu. Ini apalagi ketemu dengan fa sukun juga, sehingga sifat hamzahnya benar-benar terasa nampak. Lebih jelas nampaknya. Fa, af, faf'alu, faf'alu, faf'alu. Dan silakan pemirsa bisa memperhatikan setiap huruf-huruf hamzah yang memiliki sifat hamzah ini yang terkubur dalam kalimat fahasahu syakhsun sakata bisa diterapkan seperti ini ya. Ya, diberikan contoh, dicarikan dengan dipraktikkan ketika berharokat sukun dan ketika berharokat seperti dhammah, fathah, kasrah dan fathah. Ya, silakan bisa membuka mushaf Al-Qur'an masing-masing atau pemirsa yang memiliki buku metode Syafi'i ya, silakan bisa melihat lebih mudah karena di sini sudah disediakan contoh-contoh kalimat ataupun contoh-contoh pelafazannya. Atau pemirsa bisa membuka surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh ya. Karena insyaallah setiap contoh dari ilmu tajwid sudah tersedia di Al-Qur'an ya. Ada penjelasan tentang pengucapan ini. Saya ulangi, menyukunkan huruf-huruf hamzah secara pengucapannya. Dengan begitu kita akan mendapatkan aliran nafas yang keluar dengan mudahnya bersama huruf-huruf tersebut. Kecuali untuk dua huruf, yaitu huruf ta dan kaf. Kenapa? Alasannya karena pada kedua huruf tersebut suara atau saut kita tertahan. Untuk kedua huruf ta dengan kaf tidak tertahan nafas. Tidak jadi ketika seperti as itu kan nafas keluar tuh. Tapi untuk dua huruf ini ta dengan kaf kata mu'alif ini untuk dua huruf ini tidak mengalir nafas. Jadi ketika kita praktikkan dalam keadaan sukun, maka ta dengan kaf tidak terlihat hamzahnya. Maksudnya tidak keluar nafasnya, yang merupakan diantara penjelasan dari kriteria hamzah. Jadi saya ulangi untuk dua huruf ta dengan kaf ya, tidak mengalir nafas disebabkan tertahannya suara kita. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Dirasatul Makharij was Sifat halaman 131. Di antara perinciannya lain juga pengecualian tersebut untuk huruf ta dengan kaf disebabkan pada dua huruf tersebut memiliki sifat syiddah. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang sifat syiddah bagian selanjutnya. Jika para pemirsa nanti mengalami kendala untuk penerapan atau praktiknya, silakan bisa menghubungi kami melalui email atau melalui
media-media sosial Khayar TV untuk kami bimbing agar bisa dipraktikkan di rumahnya masing-masing dengan mudah biidznillah. Insyaallah untuk perincian praktik dari sifat jahar yang merupakan lawan dari sifat hamas akan kita kaji, kita akan bahas dan praktiknya di pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah kita pelan-pelan ya belajarnya insyaallah. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan detailkan juga praktik-praktik dari huruf-huruf hamas. Karena ini papan tulisnya tidak terlalu lebar sehingga harus bisa membahas secara bertahap agar para pemirsa juga bisa ikut mencatat, meringkas pembahasan-pembahasan yang kita kaji. Segala yang datang dari Allah, segala yang salah datangnya mungkin dari diri saya dan mohon dimaafkan. Ya, dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa menjadi bekal untuk kita membaca ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan bisa kita praktikkan juga dalam salat dengan benar sehingga salat yang kita lakukan menjadi sah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang setiap kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.